Oke baik, selamat pagi untuk kita semua. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Dan sebelum kami memaparkan materi terlebih dahulu, izinkanlah kami untuk menyampaikan selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Baik, jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber, yaitu dengan materi dialog antara umat beragama. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kesempatan saya berikan kepada materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Kakak Moderator. Dialog antara umat beragama. Indonesia mempunyai banyak keragaman. Salah satunya adalah keragaman agama. Agama dijadikan sebagai landasan yang sangat penting sebab digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia dalam menjalankan arti dasar dari kehidupannya, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dasar individu dalam bertingkah laku dengan sesama. Dengan adanya latar belakang sosial, agama, dan budaya yang berbeda, maka masyarakat akan memiliki sikap dan nilai yang berbeda pula, sehingga mempunyai potensi terjadinya konflik antar agama. Maka perlu adanya sikap persatuan dan kesatuan antar kelompok agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Dalam menciptakan sikap persatuan dan kesatuan, pengertian konsep dialog agama. Konsep dialog agama adalah pemikiran dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam bermusyawarah oleh umat manusia untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun komunal, secara spontanitas ataupun terprogram yang ada dalam internal maupun eksternal agama. Lebih luas lagi mencakup permasalahan seluruh agama yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan serta menyatakan umat manusia dalam wadah agama yang berbeda. Sejarah munculnya dialog beragama. Sejak berabad-abad lamanya, Gereja Katolik yang berpusat di Roma, Vatikan, selalu mengajarkan bahwa agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar, dan agama lain seperti Yahudi, Islam, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya itu semua tidak benar. Dan hanya mereka yang menjadi Kristen dan mengikuti gereja dijamin selamat sampai surga. Adapun kaum arti dan tujuan dialog antara umat beragama. Pada dasarnya, manusia memiliki roh Allah di dalam dirinya, sehingga setiap manusia yang hidup memiliki keinginan mencari siapakah Allah pencipta dan kebenaran itu. Alasan itu juga yang menyebabkan mantinya menyadari adanya kekuatan yang besar di luar dirinya yang mungkin belum ditemukan, sehingga keinginan itu melahirkan agama. Dialog-dialog antar agama antara lain dilakukan untuk menjelaskan ajaran agama lainnya serta implikasinya bagi kehidupan sesama. Sebagai konsekuensi logisnya, melalui dialog tersebut mungkin seseorang akan menemukan kebenaran yang lebih dapat diterimanya tanpa mengurangi rasa saling memahami dan kerjasama antar agama sebagai sesama warga masyarakat majemuk. Pandangan masyarakat terhadap bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya dialog antar umat beragama. Yang pertama, pewawancara Yohanes S.S. Putra. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial HY, umur 22 tahun. Beliau berpendapat bahwa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya dialog antar
antarumat beragama adalah melalui sekolah, universitas, dan program komunitas yang mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan anggota dari berbagai agama seperti diskusi panel, loka karya, dan pertemuan komunitas memungkinkan para peserta untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman serta membangun pemahaman dan rasa hormat. Media massa dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang dialog antar agama, seperti mengakses artikel, video, dan kampanye publik dapat menginspirasi orang untuk terbuka terhadap dialog dan menghargai keberagaman. Kerjasama dalam proyek-proyek sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama seperti kegiatan lingkungan, kesehatan, dan amal dapat membantu membangun hubungan positif dan saling percaya. Yang kedua, wawancara Herlina Beniures. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial YK SPD yang berumur 51 tahun. Beliau berpendapat bahwa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya dialog antar umat beragama dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sejak usia sekolah dasar. Misalnya melalui pelajaran di sekolah, sementara di luar pendidikan formal, seminar atau lokakarya lintas agama dapat menjadi media yang efektif untuk memperluas wawasan masyarakat. Kegiatan lintas agama yang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dialog antar umat beragama. Wawancara Octavianus Anugrasu. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial TI 50 tahun. Beliau berpendapat bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kesuksesan dialog antar umat beragama adalah pendidikan multikultural. Jika anak-anak mengajarkan nilai-nilai toleransi, dianugerahi terhadap perbedaan, dan pentingnya hidup berdampingan sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi individu yang lebih terbuka. Sebaliknya, jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang tertutup atau penuh stereotip, prasangka akan sulit dihilangkan. Yang kedua, wawancara Maria Yasita Manur. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial PD 44 tahun. Beliau berpendapat bahwa dialog antar umat beragama membutuhkan niat tulus dari semua pihak yang terlibat. Jika hanya satu pihak yang ingin memahami, sementara yang lain hanya ingin didengar, maka dialog tidak akan berhasil. Semua harus datang dengan sikap terbuka, tanpa prasangka, dan siap menerima pandangan yang berbeda. Selain itu, penting bagi tokoh agama untuk memiliki sikap moderat dan bisa menjadi pendengar yang bijaksana. Dalam pengalaman, keberadaan tokoh yang dihormati oleh semua pihak dapat mencairkan ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif. Bagaimana mengatasi konflik dan perbedaan pendapat dalam dialog umat beragama? Wawancara pertama atas nama Francisca Zakri. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial Irka 25 tahun. Beliau berpendapat bahwa mengatasi konflik dan perbedaan pendapat dalam dialog antar umat beragama membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan penuh pengertian. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menghargai perbedaan. Setiap agama memiliki ajaran dan pandangan yang unik. Penting untuk mengakui bahwa perbedaan ini adalah bagian dari keberagaman yang dapat memperkaya pengalaman hidup. Menghargai keyakinan orang lain membantu menciptakan suasana saling menghormati.
Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Dalam dialog antar agama, mendengarkan dengan hati terbuka sangat penting. Setiap pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tanpa takut dihakimi atau dipandang rendah. Empati memungkinkan kita untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Wawancara kedua atas nama Yosef Sardin. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial HI berumur 32 tahun. Beliau berpendapat bahwa salah satu cara yang efektif adalah dengan menciptakan suasana saling menghormati dan terbuka, sehingga setiap individu dapat berbicara tanpa rasa takut dihina atau dihakimi. Mengedepankan nilai-nilai universal seperti perdamaian, kasih sayang, dan keadilan juga penting untuk menemukan titik temu meskipun ada perbedaan dalam ajaran agama. Penting juga untuk menghindari pendekatan yang fokus pada kemenangan dalam debat, melainkan lebih mengarah pada pemahaman yang lebih dalam terhadap perspektif orang lain. Mengajukan pertanyaan yang membangun dan mendengarkan dengan empati dapat membuka ruang untuk saling memahami. Pendidikan multikultural dan toleransi yang diajarkan sejak usia dini juga sangat penting untuk menciptakan generasi yang lebih menghargai keberagaman, sehingga mengurangi potensi konflik dalam interaksi antar umat beragama. Dengan langkah-langkah ini, perbedaan pendapat dapat dihadapi dengan cara yang lebih damai dan membangun. Dampak dialog umat beragama terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis. Wawancara yang pertama atas nama Marianto Figueru. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial TK, 23 tahun. Beliau berpendapat bahwa dampak dari dialog antar umat beragama terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis yaitu meningkatkan toleransi dan pengertian. Melalui dialog antar agama, individu dan kelompok dapat lebih memahami ajaran, tradisi, dan pandangan hidup agama lain. Ini mengurangi prasangka dan intoleransi yang seringkali muncul akibat ketidaktahuan. Wawancara kedua atas nama Thomas Rifani Kebaru. Hasil wawancara dengan Bapak berinisial KR, 35 tahun. Beliau berpendapat bahwa dialog antar umat beragama memiliki dampak sebagai berikut: mengurangi konflik dan ketegangan. Dialog membantu mencegah dan menyelesaikan konflik antar agama dengan membangun saling pengertian. Ketika ada komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalisir sehingga ketegangan antar umat beragama berkurang. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Dialog memperkuat sikap saling menghormati. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial. Melalui dialog, umat beragama dapat memperoleh manfaat. Yang keempat, mendorong kesadaran dialog multikultural. Yang kelima, prinsip dialog membangun perdamaian yang berkelanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dedi yang sudah memaparkan terkait hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Yang berikut kita masuk di sesi tanya jawab. Jadi kami mohon teman-teman yang mau bertanya silakan ajukan pertanyaan melalui via WA Group. Dan juga kami menyampaikan mohon maaf jika dalam pemaparan materi kami tidak sesuai yang diharapkan oleh teman-teman kelompok. Dari hati dan mewakili teman-teman kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.